Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi sesuai dengan judul, kali ini saya tuh mau bikin bolu rainbow buat ultahnya Pak suami. Sebenarnya kalau beli roti ulang tahun lebih simple ya, tapi kali ini saya tuh pengen bikin sendiri aja. Nah, untuk resepnya di sini saya tuh pakai 150 gram untuk gula pasirnya. Nah, untuk tepung terigunya juga sama, saya pakai sekitar 150 gram. Terus untuk telurnya saya pakai 4 biji yang ukuran sedang. Nah, saya juga pakai vanili yang bubuk secukupnya aja. Untuk SP saya pakai 1 sendok teh, terus saya juga pakai santan kara 1 saset. Nah, terus di sini saya juga pakai susu kental manis. Nah, untuk ngasihnya itu secukupnya aja. Untuk minyaknya saya pakai 100 ml. Ini udah saya sebutin bener-bener lengkap banget ya. Untuk resepnya saya tuh ngeliat di TikTok karena saya tuh nyari-nyari dulu gitu sebelum saya tuh bikin bolunya. Nah, yang pertama tuh dimasukin 4 butir telur, terus juga gula pasirnya dimasukin sama vanili, di mixer sampai putih berjejak. Nah, untuk nge-mixernya ini saya pakai kecepatan tinggi. Kalau misalkan udah putih berjejak, tinggal dimasukin aja. Untuk tepung terigunya ini di mixer, nggak usah pakai kecepatan tinggi, pakai kecepatan yang rendah aja. Terus lanjut yang terakhir tinggal dimasukin aja untuk santan kara, minyak, sama susu SKM-nya. Tinggal di mixer lagi aja dengan kecepatan rendah sampai semuanya itu merata. Kalau udah, di sini saya tuh mau nyingkirin dulu untuk mixernya. Ini kalau ditarik tuh emang agak susah ya, soalnya di bagian bawahnya tuh ada karetnya biar nanti mixernya itu nggak goyang-goyang ketika lagi nge-mixer. Oke, ini untuk adonannya saya bagi menjadi 4 karena saya tuh punya pewarna makanan ada 4. Jadi saya warnain ada kuning, hijau, ungu, sama merah. Merah ataupun pink gitulah ya, untuk hasilnya sih merah keping-pingan gitu. Nah, lanjut ini semua itu lagi saya campur-campurin dulu untuk pewarnanya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin juga ya sesuai selera teman-teman aja ya, mau dikasih warna apa. Kalau saya mah adanya kayak gini, ya udah seadanya aja. Nah, kalau pewarna makanannya udah tercampur semuanya, lanjut bakal saya kukus. Nah, untuk kukusannya lagi saya panasin terlebih dahulu. Untuk loyangnya kalau nggak salah nih ya, saya tuh pakai loyang ukuran 22. Kalau misalkan teman-teman punya ukuran yang 20, lebih baik sih pakainya itu yang ukuran 20 aja. Kalau pakai ukuran loyang kayak saya yang 22, nanti hasil bolunya itu kayak pendek banget gitu loh. Untuk adonannya nanti bakal saya masukin ke dalam loyang. Terus untuk loyangnya itu udah saya olesin dulu ya pakai margarin merata semuanya. Terus di bagian bawah tuh saya alasin pakai kertas minyak yang khusus buat bolu ataupun kue-kuean gitu. Nah, kalau udah dimasukin ke dalam loyang, jangan lupa dihentak-hentakan jadi biar nanti udara yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Nah, untuk adonan yang warna merah di sini bakal saya kukus terlebih dahulu selama 7 menit. Kalau misalkan udah 7 menit tinggal dibuka aja untuk kukusannya. Lanjut untuk nuangin adonan yang berwarna hijau, kuning, sama ungu. Jadi untuk ngukus adonan yang udah saya kasih warna tuh secara bertahap ya, waktunya itu masing-masing sekitar 7 menitan. Nah, nanti yang terakhir bakal dikukus selama 20 menitan kurang lebih. Nah, ini udah saya kukus selama 20 menit. Untuk hasilnya itu seperti ini ya. Jadi di bagian atasnya itu saya pilih yang warna kuning. Di bagian pinggir-pinggirnya tinggal saya irisin aja pakai pisau kayak gini. Jadi biar nanti pas ditumpahin ke piring tuh gampang. Untuk di bagian atasnya tadinya itu mau saya kasih whipped cream ya, tapi kayaknya sih kurang cocok gitu dikasih whipped cream. Waktu saya ngeliat resep aslinya dikasihnya itu buttercream. Nah, berhubung bikin buttercream itu gampang banget, jadi langsung cus saya eksekusi aja. Dan tada, Masya Allah, untuk hasilnya itu seperti ini. Emang agak pendek sih ya, tapi yaudahlah nggak apa-apa karena saya tuh emang nggak punya loyang yang ukurannya itu 20 cm. Lanjut di sini saya tuh mau bikin buttercreamnya. Untuk buttercream resepnya itu sama aja ya, saya ngeliat di TikTok. Jadi resepnya itu saya pakai 1 margarin yang ukurannya itu sekitar 200 gram. Terus di mixer sampai margarinnya itu lembut. Kalau misalkan teman-teman mau pakai margarin yang berwarna putih itu juga bisa banget. Kalau saya mah pakai bahan seadanya aja yang ada di rumah. Nah, kalau misalkan udah lembut tinggal dimasukin aja untuk gula halusnya. Di sini saya pakai gula halus itu sekitar 120 graman. Kalau menurut saya pribadi sih pakai 120 gram itu udah cukup banget, udah manis gitu rasanya. Untuk asinnya itu dikit banget. Terus tadi saya tambahin juga SKM putih secukupnya aja.
Beneran deh, saya nggak bohong, ini untuk buttercreamnya itu rasanya enak banget, apalagi kalau buttercream yang warnanya itu putih, kayaknya lebih cantik banget ya. Tapi sayangnya saya tuh emang nggak punya margarin yang berwarna putih. Nah, untuk mixernya udah selesai saya gunakan, lanjut bakal saya taruh di tempatnya aja, biar nanti kalau saya tuh mau menghias kue nggak terlalu sempit gitu tempatnya. Untuk buttercreamnya ini sebagian ada yang saya masukin ke dalam plastik karena saya tuh bikinnya agak lumayan banyak, jadi nanti sisanya bakal saya masukin ke dalam freezer. Nah, untuk sisanya kan saya masukin ke dalam freezer, mungkin sih bisa bertahan sekitar ya 1 bulanan lebih gitu, tapi saya juga kurang tahu ya. Kalau misalkan teman-teman semua kok ada yang tahu, bisa banget ya komen di bawah biar saya juga jadi lebih tahu lagi. Oke, lanjut untuk buttercreamnya ini bakal saya olesin di bagian atasnya aja. Kalau untuk di bagian samping-samping nggak saya olesin pakai buttercream. Jadi di bagian samping-sampingnya nanti bakal saya hias ya kayak sebisanya saya aja gitulah. Kalau misalkan kurang bagus mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Nah, di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua, untuk bolu yang saya bikin ini beneran deh rasanya itu Masya Allah enak banget. Mungkin sih ini bolu yang saya bikin yang rasanya itu paling enak dibandingkan yang lain-lainnya. Karena rasanya itu cocok banget, pas banget gitu loh dicampurin sama buttercream. Nah, di bagian atasnya ini tinggal saya kasih aja keju. Oke, di bagian atasnya ini saya kasih tulisan HBD Ayah. Ini saya juga bikin sendiri ya. Jadi bikinnya itu pakai coklat kolata yang saya kukus, dikasih minyak sedikit aja. Nah, kalau misalkan udah meleleh tinggal ditaruh aja di plastik baking paper. Jadi untuk bentuknya mah sesuai selera aja ya, karena saya tuh nggak pinter ya bentuknya kayak gini nih. Untuk tulisan HBD Ayah saya pakainya itu whipped cream. Nah, untuk hasilnya seperti itu dan untuk rasanya enak banget. Terus untuk hiasannya ataupun dekornya ya seadanya aja gitu lah ya. Oke, lanjut, setelah saya bikin kue di sini saya tuh mau masak-masak. Untuk masak-masaknya di sini saya masak yang simple-simple aja karena kan kemarin tuh hari Jumat ya, waktu saya bikin video bikin kue tuh hari Jumat. Nah, hari Jumat saya juga beli ikan di sekolahnya kakak Alea, jadi seperti biasa ada yang keliling gitu. Untuk ikan mujair saya beli 2 aja, untuk harga persatuannya itu 10.000 udah plus bumbu juga. Dan untuk ikan mujairnya ini tuh udah bersih ya, nggak ada darahnya sama sekali. Terus saya masukin ke dalam kulkas. Nah, ngegorengnya itu di sore hari. Untuk beli ikannya itu emang 2 aja ya, karena ini tuh cuman buat 1 kali makan di malam hari pas pak suami pulang kerja. Nah, kalau kakak Alea itu nggak mau ikan mujair, jadi kakak Alea tuh makannya telur ceplok. Untuk ikannya udah matang, teman-teman juga bisa dilihat aja ya sendiri. Terus untuk pasangannya di sini saya tuh mau bikin tumisan. Nah, untuk tumisannya saya pakai toge, kacang panjang sama tempe seadanya aja sayuran yang ada di kulkas. Untuk bumbunya saya cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya karena kakak Ale juga suka banget sama sayuran yang kayak gini. Yang penting kalau saya tuh lagi masak tumis-tumisan kayak gini harus ada kuahnya walaupun sedikit karena kakak Ale tuh suka banget ya sama kuahnya. Lanjut untuk minyaknya ini udah panas, jadi langsung saya masukin aja untuk bumbu yang udah saya irisin. Kalau misalkan bumbunya udah mateng, tinggal dimasukin aja sayuran yang tadi udah saya irisin, udah saya cuci juga. Semuanya langsung saya masukin aja. Nah, saya kasih tambahan air secukupnya. Untuk bumbunya saya pakai sauri saus tiram, garam, gula, micin, sama roiko. Udah kayak gitu aja. Untuk sambelnya, kalau saya kali ini pengen banget bikin sambal kecap. Sambal kecapnya itu saya cuman pakai bawang merah sedikit aja. Saya pakai tomat sama cabai merah setan, terus saya tambahin kecap. Terus di atas meja makan juga masih ada sisaan sambal matah yang kemarin saya buat. Jadi pak suami nanti bisa milih mau pakai sambal kecap ataupun sambal matah. Nah, untuk lauknya udah jadi, Masya Allah simple banget ya, cuman kayak gini aja. Terus pas pak suami udah pulang kerja, saya gorengin tempe. Untuk ngegoreng tempenya ini tuh video yang kemarin udah saya upload, tapi udahlah nggak apa-apa ya. Ini saya upload sedikit banget karena biar durasinya itu ada 10 menit. Nah, untuk ngegoreng tempenya di sini saya juga nggak ngegoreng banyak-banyak, soalnya itu takut nanti malah sisa. Kemarin Pak suami juga di hari Jumat pulangnya kerja agak lumayan malam ya, sekitar jam setengah 9-an. Oke, masak-masaknya udah selesai, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau unboxing. Kemarin saya juga habis beli sendal. Jadi kemarin saya tuh memutuskan buat beli 2 sendal karena emang sendal sehari-hari saya tuh udah nggak ada, udah rusak. Nah, untuk sendalnya yang satu tuh saya pilih yang ini, kata pak suami sih bagus gitu. Untuk harganya ini juga murah banget, cuma 30 ribuan aja. Untuk warnanya di sini saya pilih warna tan dan untuk ukurannya saya pilih nomor 39. Untuk detail sendalnya kayak gini ya, teman-teman juga bisa dilihat aja sendiri. Kalau misalkan teman-teman pengen samain juga untuk sendalnya, link ada di description box yang paling atas.
Maaf banget ya teman-teman semua kalau misalkan dubbingnya agak berisik. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.